Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Sebelumnya perkenalkan, saya Lena Dita Pamula. Saya mahasiswa praktikan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya sedang melaksanakan PPLSP di SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Mungkin untuk kedepannya pembelajaran sejarah peminatan di kelas ini akan berlangsung dengan saya. Mohon kerjasamanya untuk adik-adik semua. Semoga adik-adik semua dapat memahami materi yang akan saya sampaikan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dan melanjutkan kembali mengenai peristiwa-peristiwa penting di Eropa, yaitu merkantilisme. Merkantilisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah. Merkantilisme juga memiliki beberapa tujuan, seperti mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, mengembangkan pertanian dan industri, serta memegang monopoli atas perdagangan luar negeri. Selanjutnya mengenai latar belakang merkantilisme. Merkantilisme ini lahir di Inggris dan juga Perancis, di mana merkantilisme ini sangat dipengaruhi oleh semangat Renaissance. Semangat Renaissance ini membawa perubahan dalam bidang ekonomi, seperti munculnya banyak pedagang dan bangsawan baru, lalu adanya kemajuan perdagangan, melahirkan bank dan profesi akuntan yang semuanya berorientasi kepada laba, dan juga fungsi uang yang berubah, di mana uang tidak lagi hanya sebagai alat tukar, tetapi juga menjadi komoditas yang diperjualbelikan, seperti halnya pinjaman uang untuk mendapatkan bunga. Kemudian kemajuan perdagangan yang berimbas pada kemajuan perekonomian negara karena meningkatnya pendapatan negara dari sektor pajak. Pada saat itu negara maju dikatakan negara maju itu apabila mampu memberikan jaminan perlindungan kepada para pedagang dalam perdagangan lintas negara. Nah, menurut cara berpikir Renaissance, setiap manusia bebas memaksimalkan potensi terbaiknya. Agar kebebasan tidak bertabrakan dengan hak orang lain, dibutuhkanlah negara. Negara ini bertindak untuk memaksakan norma dan ketertiban demi keamanan semua warga negara. Nah, disinilah peran negara mulai dominan dan dominasi gereja mulai memudar. Nah, dalam rangka tata kelola perdagangan internasional dan melipat gandakan keuntungan, maka setiap negara mengizinkan pembentukan serikat dagang, seperti halnya Inggris dengan East Indian Company-nya dan juga Belanda dengan VOC-nya. Melalui serikat-serikat dagang itulah negara berupaya mencapai surplus perdagangan internasional dengan menambah jumlah ekspor dan juga merendahkan atau meminimalisir jumlah impor, sehingga negara dapat dikatakan makmur apabila ekspornya lebih besar daripada impor. Di samping itu, muncul pula kesadaran bahwa sumber daya yang diperdagangkan pada saat itu terbatas. Nah, oleh karena itu, negara harus berupaya mencari dan mendapatkan sebanyak mungkin sumber daya yang terbatas itu, di mana pada saat itu sumber daya yang bernilai di pasaran dunia dan juga jumlahnya terbatas adalah emas dan perak. Bahkan mungkin ya hingga saat ini juga emas dan perak itu tetap bernilai tinggi dan memang jumlahnya terbatas. Sehingga negara harus berupaya
mencari dan mendapatkan sebanyak mungkin sumber daya yang terbatas itu demi ketahanan ekonomi negara atau demi mempertahankan pertumbuhan ekonomi negara. Bahkan ukuran kemakmuran dan kekuatan suatu negara dilihat dari seberapa banyak negara tersebut berhasil mengumpulkan sumber daya yang terbatas itu. Nah, negara pada saat itu mencari sumber daya yang terbatas itu dilakukan dengan menguasai daerah-daerah baru atau membentuk koloni. Nah, sistem yang dilakukan ini dikenal dengan skema mother country, di mana mother country ini akan mengontrol semua perdagangan di koloninya. Kemudian koloni juga dilarang untuk berdagang dengan koloni lain atau kerajaan lain ataupun negara lainnya. Selain untuk mendapatkan emas dan perak sebanyak-banyaknya, daerah-daerah baru atau yang dikenal dengan koloni yang dikuasai itu juga dimaksudkan sebagai pasar bagi hasil-hasil industri dalam negeri dari negara penjajah itu sendiri. Hal-hal demikian menggambarkan terjadinya transformasi atau perubahan ekonomi di mana perdagangan internasional tidak lagi didominasi oleh kota-kota di Italia seperti Genoa, Venesia, dan juga Florence. Sejak Renaissance, berkembang banyak kota baru di seluruh Eropa seperti halnya Inggris dan juga Prancis. Selain itu juga mengandalkan perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian. Kemudian terjadi juga perubahan dari yang tadinya pertanian sebagai penopang utama perekonomian digantikan oleh industri-industri manufaktur, serta ramainya perdagangan internasional itu mendorong berkembangnya teknologi pelayaran. Dalam perkembangannya, hampir sebagian negara Eropa menjalankan politik merkantilisme dengan cara kegiatan perdagangan yang aktif, di mana negara yang menjalankan atau menganut merkantilisme memiliki ciri-ciri perekonomian sebagai berikut. 1. Misalkan berusaha memiliki logam mulia. Hal ini sangat jelas bahwa penganut merkantilisme berusaha untuk mengumpulkan atau menambah sumber daya yang terbatas, yakni logam mulia, emas dan perak. Nah, yang kedua, menggalakkan perdagangan luar negeri untuk melengkapi perdagangan dalam negeri, di mana terjadi proses ekspor dan impor, namun tetap merkantilisme pada negara yang menganut merkantilisme tetap untuk menambah jumlah ekspor dan sebisa mungkin untuk meminimalisir jumlah impor. Selanjutnya, menggalakkan kegiatan industri yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk diekspor. Jadi si negara merkantilisme ini mendapatkan bahan baku, kemudian di negara tersebut diolah bahan baku tersebut menjadi barang jadi untuk diekspor kembali ke luar negeri. Selanjutnya adalah menggalakkan pertambahan penduduk, dan yang terakhir, negara mengawasi perkembangan perekonomian dan ikut campur tangan apabila perlu. Hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa negara yang menganut merkantilisme ini, si pemerintah atau negara itu ikut serta mengatur kegiatan ekonomi nasional, terutama untuk melindungi para pedagang dalam perdagangan lintas negara atau perdagangan internasional. Nah, lalu bagaimana sih merkantilisme itu? Nah, sistem yang digunakan dalam merkantilisme ini dikenal dengan skema mother country, di mana mother country akan mengontrol semua perdagangan di koloninya. Misalnya nih, ada mother country memiliki koloni negara A dan negara B. Dia akan mendapatkan, si mother country ini akan mendapatkan barang impor atau barang mentah
dari negara A ataupun negara B dengan harga rendah, kemudian diproses di mother country itu. Setelah jadi, barangnya diekspor kembali kepada negara koloninya, yakni negara A dan negara B dengan harga setinggi mungkin. Di sini terjadi proses monopoli perdagangan, di mana hanya terdapat satu pedagang dan juga banyak pembeli. Nah, satu pedagang itu hanyalah mother country dan pembelinya adalah para negara-negara koloninya, di mana antar sesama negara koloni itu dilarang untuk saling berjualan ataupun melakukan transaksi lainnya. Jadi transaksi impor dan ekspor hanya dilakukan dengan mother country itu dengan negara koloninya. Dan yang terakhir adalah dampak merkantilisme. Nah, yang pertama adalah dampak merkantilisme bagi dunia. Dampak merkantilisme bagi dunia yang pertama adalah lahirnya kolonialisme dan imperialisme oleh bangsa barat. Merkantilisme yang berkembang di Eropa ini dianut oleh banyak negara, seperti halnya Portugal, Spanyol, Inggris, Prancis, dan juga Belanda. Awalnya, niat awal mereka adalah berdagang dengan sesama bangsa Eropa. Namun lama-lama, negara Eropa tersebut mengarahkan perhatiannya pada sumber-sumber logam mulia dan komoditas-komoditas berharga lainnya di luar Eropa. Mereka bersaing untuk mendapatkan emas dan perak sebanyak-banyaknya dari luar Eropa. Merkantilisme memicu era penjajahan samudra dan imperialisme dengan tujuan untuk menguasai koloni-koloni atau wilayah-wilayah yang kemudian akan menjadi sumber bahan baku dan pasar yang potensial. Jadi si wilayah koloni ini selain diambil sumber dayanya juga dijadikan sebagai pasar untuk menjual hasil-hasil industri dalam negeri dari negara penjajah tersebut. Tidak hanya logam mulia yang menjadi incaran daripada negara-negara penganut merkantilisme, tapi juga rempah-rempah merupakan salah satu barang yang diincar oleh para penganut merkantilisme seperti cengkeh dan pala yang sangat laku dan merupakan komoditas laku di pasaran Eropa. Sedangkan wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah ini diantaranya adalah India dan juga Nusantara. Ekspansi ini seringkali dilakukan di bawah serikat-serikat dagang yang pemerintah negaranya menjamin monopoli-monopoli di bagian tertentu di dunia. Misalnya saja serikat dagang adalah serikat dagang EIC atau East Indian Company milik Inggris di India, dan juga POC yaitu Serikat Dagang Belanda di Indonesia. Dampak dari merkantilisme lainnya yaitu meningkatnya perdagangan internasional. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa negara-negara penganut merkantilisme itu melakukan kegiatan ekonomi ekspor-impor, yakni melakukan perdagangan internasional. Dan dampak yang terakhir bagi dunia adalah dalam perkembangannya kebijakan merkantilisme ini ikut melatar belakangi lahirnya revolusi industri di Inggris sekitar tahun 1750. Dan yang terakhir adalah dampak merkantilisme bagi Indonesia. Yang pertama adalah kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa negara-negara penganut merkantilisme melakukan ekspansi ke negara-negara penghasil komoditas sumber daya yang diperdagangkan di pasaran dunia. Misalnya saja Indonesia atau Nusantara ini sebagai penghasil daripada rempah-rempah. Sehingga bangsa-bangsa barat berlomba-lomba untuk menguasai Indonesia agar dapat menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Dampak selanjutnya adalah berdirinya POC atau Kongsi Dagang milik Belanda di Indonesia. Ekspansi yang dilakukan oleh Belanda ke Indonesia berhasil mendirikan sebuah kongsi dagang bernama POC yang dilandasi dengan ambisi untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah.
Lalu adanya pemberlakuan sistem sewa tanah yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Raffles, dan dampak yang terakhir adalah diterapkannya kerja rodi atau kerja paksa oleh Belanda. Mungkin cukup sekian untuk materi merkantilisme minggu ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi, karena saya juga masih belajar. Dan untuk adik-adik semua, semoga tetap semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.